Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu gue untuk menembus 1 juta penonton dengan cara share cerita ini. Kali ini gue akan bawakan cerita sangat menarik, gue harap kalian nonton full. Gue doakan kalian yang sudah nonton full jadi orang sukses. Okelah, berikut adalah ceritanya. Deso Gondo Mayit. Horror Story. By Simpleman. Malam ini, izinkan gue memulai sebuah cerita. Sebuah cerita yang pernah diceritain oleh seseorang yang menurut gue spesial, karena gue udah kenal dia lama sekali, meskipun gak pernah satu sekolah, satu kampus, satu pekerjaan, tapi gue udah nganggap dia abang kandung. Udah lama seinget gue buat main ke kota pahlawan ini, salah satu kota yang jadi saksi perjuangan gue dulu buat nyari kerja serabutan, dan hari ini, gue balik lagi ke kota ini, buat ketemu seseorang. Seseorang yang gak tahu kenapa selalu bikin gue kangen wejengan beliau. Namanya adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, gue jadi inget sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau, yang menurut gue menarik. Terlepas dengan sebegitu ngerinya cerita itu, tetap saja, cerita ini adalah cerita yang selalu gue ingat. Cerita tentang Deso Gondo Mayit. Deso Edan. Desa gila, kata Mas Damar. Matanya masih menatap ke sana kemari seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Edan yo opo? Gila bagaimana? Gue bertanya, penasaran. Yo opo ga Edan? Bendino onok ae sing mati, nek gak mati, jarene tondo balak. Bagaimana gak gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Percakapan kami sahut-menyahut, membuat gue semakin penasaran. Sampai, pandangan gue teralihkan ketika motor Honda RC hitam, baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga gue kenal akrab, datang, duduk dan memesan kopi. Di sini, gue melihat Mas Damar melihat Mas Erik. Rik, iki loh, ceritakno cerita sing awakmu ambek aku zaman kuliah biyen, sing nyasar gok Desa Gondo Mayit. Rik, ini loh, ceritakan cerita kamu dan aku yang zaman masih kuliah. Waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondo Mayit. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakkenakan, dan gue bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Jack diiling-iling ae, wes lalik ke ae, masih diingat saja, sudah lupakan. Mendengar itu, gue pun langsung memohon, sejujurnya, gue paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini, toh gue udah gak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya, Mas Erik tampak ogah menceritakan, berbekal bujukan bahwa gue yang akan bayar kopi ditambah rokok, untuk cerita ini, gue pun menyanggupi. Disinilah, gue melihat Mas Erik, menunjuk sesuatu, arah utara dari kota pahlawan ini, gue mengernyitkan dahi. Roh daerah T ********** S Gok Kidule Gunung P ********* N. Kamu tahu daerah ******* di utara gunung ********. Gue mengangguk. Yo, Gok Kunu Desone. Di sanalah desa ini berada. Dan disinilah, cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun-tahun 2011 sampai tahun 2012, di Universitas T ********B ******A salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak, terlebih ketika ada agenda, bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah, Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli, tetapi, tak satu pun anggota sanggup, karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya, meski bila harus seorang diri, Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung, karena toh ini untuk nama universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas T *******, salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu, apa yang sudah menunggu mereka di sana. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya,
mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik, bukan jalur pendakian pada umumnya, namun, Mas Damar meyakinkan Mas Erik. Perjalanan 6 jam, terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang, Mas Damar masih memeriksa semuanya, kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu, tidak ada satupun yang berjaga, seharusnya, ada 1 atau 2 penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung, karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar, karena bagaimanapun laporan itu penting terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, 1 jam 2 jam berlalu, dan masih belum ada 1 batang hidung pun yang muncul, hal itu, membuat Mas Erik gusar. Wes ngene ae loh Mar, tinggalen KTP gok kene, tulisan pesan, bahwa kita sudah melaporkan, toh ga onok sing roh sampai kapan petugas, ga ongkan. Sudah, begini saja Mar, tinggalkan KTP di sini, tulis pesan, bahwa kita sudah melapirkan, lagian kita gak tahu kapan petusannya ada. Bimbang, itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi, namun satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun, Erik benar, tidak ada yang tahu kapan petuas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam, seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi, malam itu lain, jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini, Erik yang memulainya. Jare mbahku, Dam, nek ga onok suoro, biasanya onok memedi, kalau kata mbahku, kalau gak ada suara, biasanya ada hantu. Hus, dijogo lambene, gak apik ngomong ngunu, hus, dijaga mulutnya, tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang, berjalan di belakang Erik, seharusnya tidak ada lagi sesiapapun di belakangnya, namun, bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini, selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, perasaan ini berbeda, seolah-olah, yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun, Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya setidaknya memberi ketenangan pada Damar, sampai, ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul Erik. Rick panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. Opo, apa, pitik, ayam kata Erik mengulangi. Krungu ora, onok suara pitik, dengar tidak ada suara ayam. Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar, namun, Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Ora onok, gak ada. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian, melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan, salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat ini. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak, meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah, suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik, menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka, sudah disawang, incar, sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh, berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakannya, Jang Asteriska. Ambu Sembujo, sialan, bau bunga Sembujo. Mereka bertukar tatap, tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar, umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan, dan itu cara Erik untuk menekannya, namun, terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya, kadang, dunia mereka, menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam,
bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Erik lah yang pertama tahu, namun, keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil, mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik, ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain, warnanya mencolok dengan kegelapan hutan putih. Erik terus melihat, tatapannya terkunci pada kepalanya, yang sedari tadi tergedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti, kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan, tepat di lehernya, rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu, Erik sadar, sedari tadi, ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya, memang sering terdengar kabar, bahwa penghuni atau kasarnya, penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu, bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan, rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut Damar bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam, hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam, sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Onok opo Rik, ada apa Rik? Gak onok, gak ada. Damar tahu, Erik sedang berbohong. Barulah, ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat, Erik baru membuka suara. Onok kuntilanak Dam. Kaget, namun Damar tidak mencoba menanggapi, ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik, setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu. Damar yang sekarang memimpin, disinilah, keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang, TDK ada. Hampir 2 jam, Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini, membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai, terdengar suara langkah kaki menghentak, dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu, di sanalah, Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan, sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan, di sanalah mereka baru sadar, ada perkuburan mayit. Untuk apa? Orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini, setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan, sampai baru mereka sadar. Bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh, hingga akhirnya, kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu, di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri namun ia mencoba menahannya. Puncaknya, ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar gak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya ke Mas Erik. Yo opo Mar, isok lanjut ora? Gimana Mar, bisa lanjut apa tidak? Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya, dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot gak percaya atas apa yang dia lihat. Jancuk, kenek opo, koen, sialan, kenapa dengan kamu ini? Tanya Mas Erik, matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam, wajahnya sudah pucat, jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja, Mas Damar tidak tahu. Gak roh Rik, gak tahu Rik. Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon, pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat, jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka, agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini, padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi,
kok bisa tesisnya si Damar membesar seperti itu, besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri, ia berlari menembus semak belukar, menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin, tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu, tidak satupun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati, sebaliknya, wajah-wajah itu, sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayit yang dipinggul pun asing, biasanya ditutup dengan kain hijau tua, namun, yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan, semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri, Mas Erik sadar, rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya, bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini. Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya, Mas Damar tidak sendirian, di depannya, ada nenek-nenek tua, di punggungnya, ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-bertanya, ragu, lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Weltuk. Nopo niku, apa itu? Tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Weltuk itu adalah demit lelembut penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja, Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya, Mas Damar diselentek di keplak area kemalu asterisnya. Ragu dan khawatir awalnya, ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju, diboponglah Mas Damar, dengan kondisi itu. Selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal, salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat bukan tentu tidak ada, meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun, mereka bisa mendengar, termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri, Wanggul apa Mbah? Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang, di sana ia menunjuk. Hantu wanita yang mati karena kecelakaan, lehernya patah, dan dari tadi dia ngikutin kamu, wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakannya, Sembujo. Si nenek mengangguk, rapopo nek Sembujo, gorong ambu batang yokan, nek iku baru bahaya, tidak apa-apa kalau Sembujo, kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya. Sebenarnya, kata Mas Erik, bahasanya si nenek ini Jawa halus, tapi karena gue gak bisa, pakai bahasa Jawa halus, pakai bahasa Surabayaan aja ya, mohon maaf. Terus yok nopo Mbah? Sampai kapan kulo bakal dituti, lalu bagaimana Mbah, sampai kapan saya akan diikuti? Bar engkok ngale dewe, biarkan saja, nanti juga pergi sendiri, kata Simbah. Benar rupanya, di depan, terlihat sebuah desa, namun, desanya ini, tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu, pokoknya, sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering, Simbah mempersilahkan masuk. Turokno kunusek kancamu, tidurkan dulu temanmu di situ. Simbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar, Mas Erik masih gak habis pikir, hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung, hanya ada 13 atau kurang rumah di sini,
dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun, tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi, cukup membuat ngeri. Simbah keluar, di tangannya, ada kendi, ngumbi iki, terus pas ngumbi ngadep kidul ben penyakitnya minggat nang kidul yole, minum ini lalu pas minum nanti menghadap ke selatan, biar penyakitnya pergi ke selatan ya nak. Berusaha keras berdiri, Mas Damar menenggak air itu. Sak iki melbu ae nang omah, ojok metu sek, ben balasado, nengali disek, sekarang masuk rumah, jangan keluar dulu, biar bencananya bisa perdi. Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan balasado, namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu, kali ini mereka yakin, bah. Yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah, persis seperti yang dibayangkan Mas Erik, rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman, tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilahkan untuk istirahat, saat itulah, kaget bukan main, Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham, mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun, kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya, di depannya ada anak kecil, wajahnya pucat, dan ekspresinya tidak menyenangkan, semakin dipandang, membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar, Mas Erik hanya mendengar kalimat patah dua. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya, wayahe, sedo, bolo, randak giliran. Mati, saudara, ilmu. Abis itu, pintu ditutup, Simbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana, Mas Erik pun bertanya. Bade pun Mbah, mau kemana Mbah? Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik, karena ia harus menjaga Mas Damar, tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil. Mas Erik pun ikut, setelah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya, Mas Erik dibawa di sebuah rumah, di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki setengah baya, mereka mengangkat keranda mayit, yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman, kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah, Simbah yang memimpin, ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir, namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat, ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama, pemakaman kembar, setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat sesiapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya, yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Yan asteris ukelah, batin Mas Erik, seolah gak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Gewe yang danger Mas Erik cerita menatap bingung, maksude yo opo mas, cah sing dikebur iku podo mbek cah sing gedor lawang bahiku. Maksudnya gimana mas, anak yang dikubur itu sama persis sama anak yang gedor pintu itu kah? Mas Erik menghisap rokoknya, lama, lalu, mengangguk. Ra mungkin, gak mungkin ah, kata Gewe mencoba berkilah. Namun sanggahan Gewe hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Gak cuma itu, Mas Damar yang terkenal realistis pun hanya diam, matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Malam melanjutkan ceritanya. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari, beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti, adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Gewe gak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. Piye maksude mas, cah iku wes mati opo durung asline, gimana sih maksudnya, itu anak sudah mati apa belum sebenarnya? Mas Erik masih diam lama, kemudian Mas Damar memotong cerita Mas Erik.
Hening, sepi, sunyi, setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk, dilihatlah ke sana kemari. Ia baru ingat, ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka, dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi, Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik, namun tak kunjung ada jawaban, begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya, ukuran tes isnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri sebentar, dilihatnya langit-langit dari teras rumah, masih gelap, ucapnya dalam hati, artinya, 1 malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu, sampai, ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan, Mas Damar mendekat. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bebauan yang familiar, rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya, Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah bebuyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu, meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar, matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai, pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat. Pelan, pelan. Rupanya, kotak itu tidak dikunci, dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun, perasaan Mas Damar mendadak tidak enak, bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu, bebauan itu bebauan apa. Biasanya, ketika mencium bebauan lenguh seperti itu maka artinya, tidak jauh dari tempatmu berdiri, ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu, pocong. Namun, Mas Damar belum tahu akan hal ini, ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran, karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih, tertumpuk berantakan begitu saja, maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi, namun, tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian, dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama, sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu, rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba, ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat, menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya, matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku tak mau digerakkan, sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah, akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakannya, tali pocong, tali pocong. Mas Damar masih mematung, ketakutan benar-benar mengeraskan syarafnya, hingga, suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki, entah apa yang terjadi, ia melihat Simbah mencengkram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi, membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, nekra roh opo-opo, ojok brusak-brusuk yole, nyowo onok regane, jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak, nyawamu ada harganya. Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar bahkan hingga saat ini. Mas Erik baru sadar, sedari tadi, Simbah tidak kelihatan, padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya, ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini, disinilah Mas Erik dibuat kaget. Loh, tali pocongnya rung dibuka iku loh. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun, tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik, mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah, disinilah Mas Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa Edan, desa gila. Maka,
Ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar, mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini, mereka curiga. Desa ini, mungkin bukan desa manusia, namun ada hal yang lebih besar dari semua itu, ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini. Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah seperti sedia kala, seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. Kamare wes Simbah siap ke, nak kamarnya sudah disiapkan. Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing, tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan lasat tikar anyaman sebagai alasnya. Namun, mereka sepakat, keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu, namun, belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai, di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh, namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara pitik ayam yang pernah terdengar.